mendidik anak itu adalah anak yang baik, anak yang menjadi warga negara yang baik. Iya Pak, betul. Secara teori sudah disampaikan, cuman kalau secara praktek Ini kalau setelahnya kembalikan ke lapangan. Ya, jadi jelas kita sudah berusaha menyampaikan ini loh. Jadi warga negara yang baik, nanti ya, tapi kita laksanakan seperti cuman pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa langsung memantau secara jelas kita berusaha. Tapi mudah-mudahan dengan dia sudah punya bekal teori, sekolahnya bisa sekali mempraktekkan dari kalau dibilang efektif, ya sebenarnya efektif juga, cuma kan tergantung banyak dukungan masyarakat. Sekarang sudah 27 tahun saya ngajar PKN. 27 tahun. Berarti banyak sekali Pak ya tantangan untuk mengajar mulai dari PMP sampai sekarang ini menjadinya PKN, sekarang di PKN. Pada dasarnya intinya bersama, tujuannya bersama sampai dari pelajaran ini menjadikan warga negara yang baik, warga negara yang tahu akan hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negara. Cuman tantangannya tentu siswa yang kita hadapi kan dari tahun ke tahun punya sifat gaya yang berbeda. Zaman sekarang ini pengaruh lingkungannya agak berat, apalagi kaitannya dengan moral. Dan itu memang tantangan berat. Karena sekarang ini kadang-kadang beban moral lah, memang guru PKN beban moral kalau anak didiknya ada yang jadi tumpuan PKN dengan agama. Cuman kan tidak ada 100%. Apalagi sekarang pengaruh alat-alat komunikasi yang itu sangat besar sekali pengakuannya. Jadi kita tidak bisa langsung pengaruh orang tua juga besar, lingkungan masyarakat juga besar. Itu tantangan yang berat sekarang. Kalau tantangan hambatan Bapak kalau ngajar PKN apa Pak? Hambatan yang pertama dituntut lebih banyak membaca terhadap perubahan undang-undang yang ada. Strategi Bapak dalam mengajar pendidikan PKN di sekolah menengah pertama ini bagaimana Pak penerapannya? Agar peserta didik itu ada menangkap apa yang disampaikan Pak. Tanya-tanyain dulu Pak. Kita pakai kalau kita metode yang sesuai dengan kurikulum diskusi macam-macam itu tidak semuanya harus bisa kita terapkan di lingkungan karena anak didik kita tentukan input masing-masing sekolah itu kan berbeda-beda. Ada anak yang siap dengan metode itu, ada yang ya kita yang jelas tetap selang-seling, ada metode drama, metode diskusi, penugasan ya. Kita lihat kondisi anak inputnya bagaimana. Kita yang tahu ini anak ini mampu kita makan, oh nah ini tidak mampu. Itu yang kita pakai. Nah, itu. Disesuaikan dengan pokok bahasa. Pembahasan ada saatnya menggunakan metode sama, ada saatnya menggunakan diskusi maupun metode-metode yang lainnya. Tinggal cari Kan banyak juga sih metodenya Pak. Di era zaman sekarang yang sudah mengetahui tentang media sosial walaupun dalam negara besok kita
di sini saja melihat internet itu tidak hanya melihat negara kita sendiri, tapi negara kita bisa mengakses semuanya. Nah itu kan sangat penting sekali memang untuk mendidik anak-anak didik Bapak dalam berwarga negara yang baik dan benar. Nah Bapak di dalam metode mengajar di masa pandemi itu kan mempunyai tantangan tersendiri Pak ya, tentunya kesulitan dalam mengajar, kesulitan dalam menyampaikan tugas-tugas atau bagaimana metode Bapak dan strategi Bapak ini? Kita untuk negara kita ini memang kalau memang tidak bisa sejalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti metode daring sekarang ini pandemi kita kan diwajibkan tidak boleh tatap muka, ada metode daring. Ini kan daring kita ini pun daring terbatas. Karena kita terbentur dengan sinyal anak yang ada, kita kan ada jauh jangkauan dari sinyal, gangguan, apalagi fasilitas anak yang belum memadai. Nah, kondisi ekonomi daerah kita kan tidak sama seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak setiap anak punya HP yang bisa memadai. Ya cuman kita berusaha ya. Mungkin yang paling sederhana sekarang ini lewat WA. Kemudian bagi anak yang tidak ada minta tolong dengan tetangga-tetangga sebelah yang punya HP untuk memberitahukan. Kemudian kalau memang itu kadang-kadang kalau sudah terbentur itu kami kadang-kadang berusaha bagaimana anak itu minimal 1 minggu sekali datang ke sekolah ngambil tugas, nyetor tugas. Itu yang paling efektif sebenarnya pada daerah kita ini. Situasinya tidak memadai gitu. Memang kalau dihitung ada agak mangga, cuman inilah yang bisa kita lakukan daripada anak tidak bisa tugas. Jadi banyak tugas-tugas secara langsung, tapi jemput ke sekolah, antar tugas ke sekolah. Sebagai bukti bahwa dia melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak ya. Berarti metode tersebut juga kurang efektif Pak ya untuk penerapan kepada siswa-siswa Pak ya. Kebetulannya ini fasilitasnya yang kurang memadai. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini masih belum dikatakan efektif sepenuhnya karena yang dikatakan beberapa tadi wawasan itu hanya didapatkan dari sekolah saja, di rumah belum tergantung orang tuanya. Jadi kira-kira persentasenya itu berapa Pak kalau misalkan ada anak murid yang menerapkan kewarganegaraan yang baik itu di kehidupannya sama yang masih belum menerapkan kewarganegaraan itu Pak dalam kehidupannya? Yang jelas kalau anak itu sudah tahu teori mana teori gini, PKN kan mengajarkan tentang kewarganegaraan, cara bermasyarakat yang baik, aturan-aturan yang berlaku, katakanlah seperti kata-kata sekolah minimal kan, anak-anak didik kan yang harus kita ketahui kan itu sudah masuk kewarganegaraan, kata-kata sekolah, undang-undang lalu lintas, minimal norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang sudah minimal. Kalau kita lihat itu paling tidak 75% sudah bisa melaksanakan. 70-85% sudah. Saran dari Bapak nih, apa masukan dari Bapak untuk itu ke depannya agar mendidik anak-anak di Kristi calonnya gitu kan, karena kan sebagai tenaga pendidik juga Pak, bagaimana metode mengajar yang lebih efektif lagi, yang lebih profesional dari Bapak gitu? Kalau itu kita tidak bisa memastikan harus seperti ini. Itu sifatnya relatif, tidak bisa mengukur. Karena metode yang kita pakai itu kita tahu untuk anak itu karakternya kayak apa, fasilitasnya kan itu. Jadi tidak bisa kata kurikulum metodenya pakai metode ini metode ini tidak bisa seperti itu. Yang kedua yang paling penting PKN kaitannya dengan moral dengan itu yang paling penting kita sebagai guru harus jadi teladan yang baik. Itu yang penting. Itu yang penting. Iya benar Pak, benar. Sangat menarik, terus gurunya juga asik. Terus ada kelemahan sih di pembelajaran PKN tuh
seperti kadang tuh tidak nyambung, nggak nyambung belajarnya. Di sini kakak mau bertanya mengenai metode belajar kalian waktu di SMP. Kalian ini masih SMP kan? Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Oke, kalau kelas 7 berarti pelajarannya itu mengenai apa ya? Norma-norma bukan? Iya. Norma ya. Nah, kalian ini kan sama-sama kelas 7 nih. Jadi siapa sih guru PPKN kalian? Pak Siswantoyo. Pak Siswantoyo. Oke, beliau kemarin sudah kakak wawancarai mengenai metode mengajar kalian. Nah, kakak di sini mau bertanya dengan kalian sendiri yang telah merasakan apa yang diajarkan oleh Pak Siswantoyo. Nah, bagaimana metode yang diajarkan oleh Pak Siswantoyo di kelas? Apakah kalian paham atau Pak Siswantoyo itu kalau misalkan ngajar itu di kelas Kak dengan ngomong terus Kak dan menjelaskan atau dengan kalian tuh berdiskusi? Bagaimana sih, coba ungkapin aja. Pak Siswantoyo itu dia menjelaskan, baru nanti walaupun diberi tugas pun tugasnya tidak terlalu banyak, misalnya cuma nyatet baik itu Ya, terus dijelasin secara rinci. Terus ketika dijelaskan kita semua harus nengok dengan tidak boleh main-main. Semuanya tuh yang Bapak jelaskan itu sudah yang penting-penting, yang nggak penting nggak diceritain banyak-banyak gitu ya. Oke, berarti Bapak itu metodenya kalian tuh lebih cepat nangkepnya nggak? lebih cepat. Cepat nangkap ya, cepat nangkap pelajaran dari Bapak. Ingat terus apa enggak pelajaran? Ingat, karena Bapak tuh mencontohkannya tuh kayak di dunia nyata. Contohnya tuh kayak sikap, Oke, terus nih ya betul. Tingkah laku, betul. Nah, berarti kalian paham banget dong apa itu sikap atau tingkah laku yang diajarkan. Nah, contohnya seperti apa sih kalau misalkan kalian melanggar sikap atau tingkah laku yang diajarkan oleh Pak Siswantoyo waktu sekolah? Contohnya tidak sopan kepada guru, Betul sekali. Terus sering mencontek. betul. Apa lagi? Seperti Orang tua. betul sekali. Nah, itu contoh-contoh etika dan moral apabila kalian melanggarnya. Dan kalian sudah paham nih apa mengenai Pancasila dan kewarganegaraan tersebut. Nah, kalau misalkan itu kan tadi kewarganegaraan nih, kalau Pancasila itu kan sebagai ideologi negara. Nah, kalian hafal kan Pancasila pastinya? Oke, hafal. Terima kasih. Nah, di samping itu Pak Siswantoyo sering apa tidak mengimplementasikan kepada kalian, maksudnya melaksanakan atau memberikan pemahaman kepada kalian ini secara langsung gitu, misalkan kalian langsung praktek mengenai Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa, kalian itu prakteknya gimana, itu pernah? Pernah, tapi Kadang-kadang gitu ya. Jadi Bapak tuh cuma mencontohkan saja lewat omongan gitu. Oke, berarti kalian paham betul ya. Dan kan kakak mau dong saran dari kalian, bagaimana sih keinginan kalian nantinya ada seorang guru yang mendidik kalian tuh dengan metode dan cara seperti apa yang kalian inginkan? guru yang menjelaskan dan juga terus kayak memberikan contoh-contohnya. Contoh-contohnya itu memberikan contoh-contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tuh tidak mudah lupa. Iya. Kalau misalkan kalian pengen nggak punya guru tuh yang sekarang itu kan zamannya IT ya, IT tahu nggak, era globalisasi. Nah, jadi setiap belajar tuh lihatnya klik infocus, nonton video atau nonton lihat apa tuh namanya PPT dan sebagainya. Jadi kalian tuh langsung, berarti contohnya kayak gini ya. Nah, terus tuh kalian pengennya kayak gitu, kepingin apa enggak? Pengen kayak gitu ya, biar lebih aktif ya belajarnya. Terus tuh kakak mau nanya dong, di era
pandemi kayak gini kan pasti belajar itu susah. Kesulitan apa yang kalian dapatkan saat belajar seperti ini? Saat belajar itu sering ketinggalan materi, Yang ketika materi, terus kurang paham dengan apa yang dijelaskan. betul sekali, nggak paham yang dijelaskannya karena ngambang rasanya ya, karena kita nggak lihat secara langsung guru itu menjelaskan seperti apa.